Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membangun sebuah jaringan lokal dengan server domain ada YouTube, Twitter, Yahoo, Google, Facebook, Gmail, dan untuk DHCP server juga DNS servernya mempunyai IP address seperti dalam tampilan, dan juga untuk IP range-nya itu ada di antara titik 1 sampai dengan 30, sedangkan untuk komputer klien ada 3 komputer statik dan 4 dinamik. Oke, tahap awal adalah kita menyusun jaringan lokal dan menghubungkannya secara fisik. Jadi pertama-tama kita akan membuat tempat untuk meletakkan 6 server domain yang sudah kita miliki tadi. Kita memilih elips dan juga memilih warna sesuai dengan keinginan kita agar tampilan jaringan lokal yang kita buat itu lebih menarik lagi. Oke, kita pilih server sejumlah dengan server domain yang ingin kita buat nanti. Oke, jumlahnya adalah 6 sesuai dengan server yang ingin kita bangun dalam jaringan lokal ini, seperti YouTube, Twitter, Yahoo, Google, Facebook, dan Gmail. Oke, kita kopas saja biar cepat. Oke, setelah itu kita akan mencoba untuk memberi nama satu persatu server yang sudah kita susun tadi. Seperti server pertama kita beri nama youtube.com dengan IP address yang sudah kita tuliskan. Untuk yang kedua juga sama, kita beri nama twitter.com dengan IP address yang juga sudah kita tuliskan. Oke, kita susun agar lebih rapi. Oke, untuk yang keempat dan kelima juga sama, kita beri nama adalah yahoo.com. Dan untuk yang keempat juga sama ya, kita beri nama google.com dengan IP addressnya adalah 192.168.10.4. Oke, selanjutnya ada Facebook dan Gmail. Kita akan memberi nama pada server keempat dan server kelima. Oke, kita beri nama facebook.com dengan IP address yang sudah kita tuliskan dalam notepad tadi. Oke, dan yang terakhir adalah gmail.com. Oke, sudah selesai. Ketika kita sudah menuliskan nama ke-6 server, maka kita akan menyusunnya agar server yang nanti kita bangun untuk jaringan lokal itu menjadi lebih rapi. Oke, kita akan susun satu persatu agar servernya tertata dengan rapi. Oke, setelah itu kita akan membuat tempat untuk DNS server dan juga DHCP servernya. Kita pilih warna seperti saat kita membuat tempat untuk server tadi. Oke, setelah itu kita akan memilih server yang akan kita masukkan ke tempat yang sudah kita buat. Di server 6 dan server 7 ini akan kita beri nama DHCP server dan juga DNS server. Oke, kita beri nama seperti saat kita memberi nama pada ke-6 server sebelumnya dengan server DHCP dan juga IP address yang sudah kita tuliskan dalam notepad, juga sama dengan server DNS. Kita tuliskan dengan IP address 192.168.10.30. Oke, sudah sama. Oke, kita akan tata juga agar letaknya lebih rapi.
Nah, saat kita menghubungkannya ke jaringan nanti akan lebih mudah juga karena letaknya sudah rapi. Oke, sekarang kita akan membuat tempat yang ketiga untuk penghubung jaringan, yang nanti kita akan menggunakan switch sebagai penghubung jaringannya. Oke, kita pilih warna biru agar tampilan lebih menarik. Oke, kita akan pilih switch. Kita pilih 2 switch di sini karena kita memiliki atau kita membutuhkan banyak port untuk menghubungkan jaringan nanti. Dan selanjutnya kita akan membuat satu tempat lagi untuk komputer klien yang tadinya berjumlah 3 untuk statik dan 4 untuk dinamik. Kita pilih warna ungu agar tampilan juga lebih menarik. Oke, di sini dituliskan bahwa komputer klien ada 3 statik dan 4 dinamik, yang artinya adalah 3 kita isi manual dan keempat kita isi dengan cara otomatis. Oke, kita mengambil lambang PC, kita tata sejumlah dengan yang kita butuhkan, adalah 3 untuk statik dan 4 untuk dinamik. Oke, setelah kita memiliki jumlah yang sudah dibutuhkan, kita akan menata PC-nya agar tampilannya lebih menarik dan lebih rapi, seperti saat kita menata ke 6 server dan kemudian server di DHCP dan juga DNS, juga saat kita menata switch yang kita butuhkan tadi. Oke. Oke, sudah tertata rapi. Ya, semua komponen yang sudah kita butuhkan dalam membangun jaringan ini sudah ada. Waktunya kita akan menghubungkan seluruh komponen-komponen secara fisik dengan menggunakan connection. Kita memilih kabel strike untuk menghubungkan antara server dengan switch dan juga komputer klien dengan switch. Oke, kita lakukan semua penghubungan jaringan tanpa terkecuali. Kita menghubungkan semua server menggunakan kabel strike antara server dengan switch. Oke, karena saat kita menghubungkannya nanti ternyata koneksinya tidak bisa dihubungkan dengan port karena kita kehabisan lubang port. Oleh karena itu kita harus menambah lubang port pada switch ke-0 ini dengan cara mengeklik gambar switchnya, dan pertama-tama kita mematikan dulu atau mengklik off. Setelah itu kita membuang komponen yang tidak kita perlukan. Setelah itu kita memilih CFE, kemudian kita masukkan ke dalam lubang port yang kita butuhkan jumlahnya. Oke, kita butuh 2 cukup. Setelah itu jangan lupa untuk menghidupkan kembali. Oke, setelah itu kita coba sambungkan kembali antara server dengan switch. Oke, sudah bisa karena kita sudah menambahkan port tadi. Oke, kita akan melakukan hal yang sama antara switch 1 dengan switch yang kedua. Karena dia adalah komponen yang sama, yaitu sama-sama switch, maka kita menggunakan kabel cross, bukan kabel strike di sini. Karena mereka adalah komponen yang sama. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan server DHCP dengan server switch 1 dan juga server DNS dengan switch 1. Oke, setelah itu kita akan menghubungkan komputer klien dengan switch. Oke, karena kita kehabisan lubang port seperti tadi, maka kita harus menambahkan lubang port pada switch yang kedua ini. Caranya sama, yaitu dengan menggunakan cara sebelumnya. Kita mengeklik gambar switchnya.
Kemudian kita mematikan dulu switchnya. Setelah itu kita membuang komponen yang tidak perlu. Oke. Setelah itu kita memasukkan port yang kita butuhkan. Kita penuhi saja karena kita membutuhkan banyak lubang port untuk menghubungkan satu switch dengan 6 komputer klien. Setelah itu kita nyalakan lagi. Dan kita mencoba untuk menghubungkannya dengan kabel STRY. Oke, PC 1 kita hubungkan dengan switch. PC 2 juga. Semua kita hubungkan dengan switch tanpa terkecuali. Oke. Oke, kita akan hubungkan semuanya. Komputer klien baik yang dinamik maupun yang statik dengan menggunakan kabel Cooper STRY. Oke, semuanya sudah terhubung. Kita menunggu sampai semua tanda berubah menjadi hijau. Oke, tahap selanjutnya adalah konfigurasi IP dan juga pengaturan dalam servis setiap server. Oke, pertama-tama kita akan melakukan konfigurasi IP pada server yang pertama. Kita akan memasukkan IP address yang sudah kita tuliskan dalam notepad, dan juga kita akan memasukkan subnet masknya yaitu 255.255.255.224, dan untuk DNS servernya kita akan memasukkan 192.168.10.30. Oke, untuk service settingnya kita akan meng-off-kan semuanya kecuali di HTTP. Jadi semuanya seperti DHCP versi 6 dan juga di yang lainnya itu kita off-kan. Kita hanya akan menyalakan untuk HTTP-nya karena di sini adalah server web. Jadi kita hanya membutuhkan HTTP-nya saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi IP pada server yang kedua yaitu twitter.com. Dengan cara yang sama kita memasukkan IP address dan juga subnet masknya. Dan juga kita akan memasukkan DNS servernya yaitu 192.168.10.30. Oke, untuk setting servernya, setiap server itu memiliki setting yang sama, yaitu kita akan mematikan seluruh setting servisnya, dan kita hanya akan menghidupkan setting untuk HTTP-nya saja. Jadi kita akan meng-off-kan semuanya seperti NTP, email, VTP, IoT-nya juga. Oke. Untuk server yang ketiga yaitu server yahoo.com, kita beri perlakuan yang sama, yaitu kita melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu dengan memasukkan IP address-nya, kemudian mengatur subnet masknya, kemudian kita menuliskan DNS servernya juga. Oke, selanjutnya kita melakukan setting yang sama, yaitu adalah service setting. Kita juga akan membuat semuanya off kecuali HTTP-nya karena kita hanya memerlukan HTTP-nya saja sebagai server web. Ya, tujuan kita mematikan semuanya adalah agar tidak bentrok nantinya. Oke, kita matikan semua. Oke, sudah. Untuk server yang keempat juga sama, yaitu google.com. Kita akan melakukan konfigurasi IP dengan memasukkan IP address, mengatur subnet mask, dan juga mengatur DNS servernya. Setelah itu tentunya kita akan mengatur service settingnya, sama juga kita akan mematikan semuanya. Kita mengklik tombol off untuk semuanya kecuali HTTP. Oke, kita akan off. Sudah off, sudah oke, kita off kan. Oke, sudah off. Oke, kita off kan juga. Emailnya kita akan off kan juga. Oke, VTP nya kita off kan, dan IoT nya juga kita akan off kan. Oke, selanjutnya untuk server facebook.com sama juga kita akan melakukan konfigurasi IP dengan memasukkan IP address yang sudah kita tuliskan dalam notepad,
dan mengatur subnet masknya. Setelah itu kita akan mengatur DNS servernya juga. Oke, DNS servernya sama. Setelah itu kita akan mengatur service servernya. Kita akan meng-off-kan semuanya kecuali HTTP karena kita hanya membutuhkannya sebagai server web. Oke, semua kita off-kan. Oke, sudah off. Oke, kita off-kan. Oke, kita klik off. Oke, sudah off. Oke, selanjutnya sama untuk yang terakhir adalah gmail.com. Kita konfigurasi IP-nya juga dengan masukkan IP address sama seperti tadi. Oke, subnet masknya kita atur 224. Setelah itu DNS servernya kita juga atur 30. Oke, sama kita akan matikan semuanya kecuali HTTP. Kita off kan, sudah off kan. Oke, kita klik off. Emailnya kita juga off kan. Sekali lagi kita off kan itu agar tidak bentrok nantinya. Oke, kita off kan, sudah. Oke, yang untuk servernya sudah kita setting. Sekarang untuk yang server DHCP nya kita juga akan melakukan konfigurasi IP. Oke, kita masukkan IP address-nya, kita atur subnet masknya juga, dan kita juga tuliskan DNS servernya seperti tadi. Setelah itu kita akan atur service-nya. Oke, kita langsung saja ke DHCP karena ini adalah server DHCP. Jadi kita ubah namanya dulu. Server DHCP, kita beri nama server DHCP. Kemudian untuk DNS servernya kita ubah seperti tadi, yaitu 192.160.10.30. Kemudian kita akan lihat dulu. Di sini IP range-nya adalah 1 sampai 30. Jadi kita akan masukkan di sini nilainya adalah untuk start IP address-nya kita beri 1, dan untuk maksimum numbernya atau user yang akan dilayani nanti adalah sejumlah 31. Oke, sudah benar semuanya. Kita cek semuanya. Setelah itu kita klik service on-nya, kita klik dulu, jangan lupa. Oke, kita cek dulu apakah semua sudah benar, inputannya sudah benar. Kalau nanti takutnya kalau ada yang salah, jadi kita harus cek, benar-benar cek. Setelah itu klik add dan juga klik save untuk menyimpan yang sudah kita input tadi. Ya, setelah itu untuk server DNS-nya juga kita lakukan hal yang sama, yaitu adalah konfigurasi IP. Kita masukkan IP address-nya seperti tadi, .30. Subnet masknya kita atur 224, dan untuk DNS servernya tentunya sama seperti yang di atas. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan nilai yang sama. Setelah itu kita akan atur service-nya. Oke, untuk di DNS server ini kita khusus HTTP-nya kita off kan. Ini kita menuju ke DNS server. Oke, setelah itu kita akan klik on untuk DNS-nya. Ini kita akan memasukkan satu persatu server yang sudah kita atur sebelumnya, yaitu seperti YouTube, Yahoo, Twitter, Facebook, Google, dan juga Gmail. Oke, kita tuliskan di sini adalah yang pertama youtube.com, oke. Oh maaf, ini saya salah ternyata, sebentar. Oke, kita remove aja karena ada kesalahan. Oke, kita tulis ulang youtube.com dengan IP address yang sudah kita inputkan tadi. Untuk yang kedua kita masukkan twitter.com.
Oke, kita masukkan IP address-nya, kita ubah jadi 2, kita add. Oke, kita masukkan lagi. Yang ketiga adalah yahoo.com. Oke, kita masukkan IP address-nya, kita ubah jadi 3, kita add lagi. Kita masukkan yang keempat adalah google.com. Oke, kita masukkan IP address-nya seperti tadi. Kita cek dulu IP address-nya, kita ubah jadi angka 4. Setelah itu kita add lagi. Oke, yang selanjutnya adalah facebook.com. Kita masukkan IP address-nya. Oke, kita add lagi, dan yang terakhir adalah gmail.com. Oke, kita masukkan angkanya. Oh, tambah satu lagi, yaitu adalah DHCP server. Kita masukkan IP address-nya seperti yang lainnya dan kita add juga. Setelah itu kita klik save. Oke, data sudah disimpan. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke komputer klien, di mana 3 adalah merupakan komputer statik dan 4 adalah komputer dinamik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi secara dinamik atau secara otomatis pada komputer klien pertama dengan mengklik DHCP, menunggu sesaat, lalu akan muncul IP address, subnet mask, dan DNS server secara otomatis. Oke, begitu juga untuk komputer klien yang kedua. Kita melakukan konfigurasi secara otomatis dengan mengklik DHCP. Setelah itu akan muncul IP address yang dia dapatkan, juga subnet mask, juga DNS server. Begitu juga komputer klien yang ketiga, kita melakukannya hal yang sama. Oke, akan muncul IP address, subnet mask, dan juga DNS server. Dan komputer dinamik yang terakhir kita juga melakukan hal yang sama dengan mengklik DHCP, maka akan muncul secara otomatis IP address, subnet mask, dan juga DNS server. Oke, untuk komputer klien secara statik, maka kita mengisinya secara manual. Kita masukkan IP address-nya dan mengatur subnet mask-nya secara manual, juga DNS servernya. Oke, kita akan lakukan hal yang sama pada komputer yang satunya, yaitu dengan cara konfigurasi secara manual atau secara statik. Kita akan menuliskan IP address, subnet mask-nya, dan kemudian DNS servernya. Oke, sudah. Oke, yang terakhir untuk komputer klien statiknya, kita akan melakukan konfigurasi secara manual dengan mengklikkan IP address, subnet mask, dan juga DNS server. Oke, kita ganti 30. Oke, setelah selesai kita kembalikan. Oke, begitulah cara melakukan konfigurasi IP untuk server-server yang sudah kita susun tadinya. Oke, setelah kita melakukan IP konfigurasi pada server-server yang sudah kita susun, kita akan melakukan pengecekan apakah server kita sudah terhubung dengan pengecekan pertama menggunakan tombol simulation. Kita klik simulation, kita akan jalankan. Ya, dilihat dalam tampilan bahwa ada pesan yang dikirim dan juga pesan yang diterima oleh server yang sudah kita susun dan juga oleh switch sebagai penghubung jaringan. Ya, seperti itu tampilannya. Oke, setelah selesai kita klik real time dan kita akan melakukan pengujian yang kedua dengan menggunakan command prompt
untuk mengetahui apakah satu komputer klien dengan yang lainnya itu saling terhubung. Pertama-tama kita akan menuliskan ipconfig dan akan muncul IP address. Setelah itu kita akan melakukan ping pada komputer klien yang lainnya dengan IP address 192.168.10. Kita coba ping untuk komputer yang memiliki IP address 11. Oke, di sini tertulis ada reply from, itu artinya ada pesan balasan dari komputer klien dengan IP address 192.168.10.11. Oke, kita akan melakukan ping lagi. Ada pesan balasan lagi, itu artinya bahwa komputer klien terhubung dengan satu dan lainnya. Oke, kita lakukan ping lagi untuk DNS servernya. Ada pesan balasan, itu artinya komputer klien juga terhubung dengan DNS server dan juga DHCP server. Oke, untuk yang ketiga kita akan melakukan pengecekan melalui web browser apakah berjalan atau tidak. Oke, kita akan coba mengetikkan facebook.com. Oke, maka akan muncul tulisan maaf, sebelumnya ternyata belum saya ubah. Kita akan ubah dulu tulisan yang ada dalam web HTML tadi. Oke, kita klik servernya, lalu kemudian klik edit pada halaman HTML, kemudian kita ubah halaman sesuai dengan yang kita kehendaki. Kita tuliskan welcome to Facebook. Maaf, welcome to YouTube. Oke, yang bawahnya juga kita ubah welcome to Facebook. Maaf, YouTube. Oke, setelah itu kita save. Kemudian begitu juga untuk server yang kedua, kita ubah welcome to Twitter. Oke, yang ini juga kita ubah welcome to Twitter. Kita save. Oke, selanjutnya kita juga akan melakukan perubahan halaman pada yahoo.com. Kita akan menuliskan welcome to yahoo. Oke, .com. Yang bawah juga kita akan ubah welcome to yahoo. Oke. Kita save, klik yes, kita kembalikan. Kita juga akan lakukan pada server Google. Kita ubah tulisannya menjadi welcome to Google. Oke, kita ubah welcome to Google. Kita tambah di atasnya .com, kemudian kita save, kita klik yes, kemudian kita kembalikan seperti tadi. Dan untuk server Facebook kita juga akan melakukan hal yang sama, yaitu mengubah tulisan Cisco paket menjadi welcome to Facebook. .com. Okay. Yang bawah kita juga akan ubah sama seperti yang atas, welcome to Facebook. Kita save. Oke, setelah itu untuk yang terakhir adalah gmail.com. Kita juga akan mengubah halaman gmail.com. Kita tuliskan welcome to gmail.com. Oke, yang terakhir, yang kedua juga kita ubah. Oke, kita save. Oke,
Kemudian kita akan coba lagi untuk mengecek menggunakan web browser apakah halamannya sudah sesuai dengan yang kita kehendaki. Kita coba menuliskan facebook.com dan kita klik go, maka akan muncul welcome to Facebook. Oke, kita akan coba lagi dengan menggunakan gmail.com untuk mengecek apakah halaman Gmail juga sudah berubah seperti apa yang kita kehendaki. Ya, ternyata sudah berubah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada komputer klien dinamik. Tadi kita melakukan pengecekan pada komputer klien statik, sekarang kita melakukan pengecekan pada komputer klien dinamik dengan menggunakan twitter.com, maka akan muncul welcome to Twitter. Oke, dan yang terakhir kita akan mencoba untuk menggunakan alamat URL yahoo.com, maka akan muncul welcome to yahoo.com. Oke, kita kembalikan. Oke, begitulah tutorial cara membuat sebuah jaringan lokal dengan menggunakan paket Trezor.